Selamat siang semuanya. Oke, semuanya. Jadi hari ini kita akan mentoring materi akuntansi menengah 1 untuk materi UAS. Hari ini kita akan membahas soal terkait dengan soal UAS-nya tahun lalu. Nah, di sini ada 4 soal hitungan, cuman karena keterbatasan waktu, maka yang akan dibahas pada hari ini cuma 3 soal doang. Yang pertama kita akan bahas soal current liabilities, lalu soal kedua interest capitalization, dan soal yang ketiga itu soalnya bonds payable. Oke, aku mulai dulu dari yang pertama current liabilities. Oke, kita bisa mulai. Jadi yang pertama yang akan aku bahas itu adalah soal dari current liabilities. Dimana kalau soal current liabilities ini nanti akan dibagi ke dalam 2 jenis. Ada waranti ini tuh semacam garansi, dan yang kedua premium. Kalau premium ini tuh maksudnya pemberian hadiah, kayak kupon, merchandise, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa langsung baca soal. Kalau misalnya kita bahas dulu dari yang waranti ya, yang soal 1A. Jadi PT Dapur Mandiri itu dia adalah perusahaan yang menjual rice cooker untuk merek Mito. Jadi produk yang dijual adalah rice cooker. Pada tahun 2020, perusahaan menjual 100.000 unit rice cooker. Jadi untuk per tahun 2020, unit sold-nya itu 100.000 unit. Dengan harga selling price-nya itu 250.000 per unitnya dan dibayar secara tunai. Jadi nanti untuk jurnal penjualannya itu cash ya, secara tunai. Perusahaan itu memiliki kebijakan dengan memberikan garansi selama 2 tahun kepada pelanggan apabila terjadi kerusakan pada rice cooker. Jadi kalau misalnya di tahun 2020, lalu garansinya itu sekitar 2 tahun, maka garansi ini biasanya akan diklaim dan masih bisa diklaim di sekitar tahun 2021 sampai tahun 2022. Itu. Lalu kalau misalnya ada kerusakan, ini tipe ya, seharusnya bukan mesin cuci tapi rice cooker. Kalau misalnya ada kerusakan pada rice cooker tersebut, maka perusahaan mengestimasi biaya perbaikannya itu sekitar 25.000 per unit. Lalu di paragraf selanjutnya dikasih tahu lagi kalau misalnya perusahaan memperkirakan bahwa 50 dari unit yang dijual akan mengajukan klaim atas garansi. Jadi si perusahaan PT Dapur Mandiri ini itu sudah mengestimasikan kira-kira sekitar 50% dari unit yang terjual, atau kalau spesifiknya itu unit yang terjualnya kan 100.000. Kalau 50%-nya berarti perusahaan mengestimasikan sekitar 50.000 rice cooker itu akan dikembalikan sama customer untuk diperbaiki. Jadi sekitar 50.000 unit yang akan digaransi sama si PT Dapur Mandiri ini. Nah, lalu untuk yang informasi terakhir, di sini dikasih tahu juga kalau perusahaan itu telah mengeluarkan biaya sebesar 475 juta untuk perbaikan rice cooker yang rusak per tahun 2020-nya. Itu untuk informasi yang kita ketahui yang didapat di soal. Nah, kalau misalnya untuk soal current liability, spesifiknya untuk waranti, ada 3 hal penting yang harus kalian tahu. Ya. Yang pertama, 3 hal pentingnya itu adalah bukan 3 hal penting, 2 hal penting. Jadi 2 hal penting ini yang pertama adalah berapa sih kira-kira estimasi perusahaan terhadap unit klaim dari barang mereka gitu. Jadi di sini kita lihat kalau misalnya jumlah barang yang dijual itu 100.000. Lalu dari 100.000 ini dikasih tahu kalau sekitar 50.000-nya itu merupakan estimasi perusahaan. Ya, jadi 50.000 ini baru estimasi aja. Sedangkan aktualnya, berapa sih jumlah rice cooker yang sebenarnya sudah dibalikin sama customer karena rusak? Jumlahnya ini sekitar 19.000 unit. Nah, 19.000 unit ini tahu dari mana? Jadi di paragraf terakhir, itu kan di soal sudah dikasih tahu ya. Kalau misalnya per tahun 2020, itu ada 475 juta rupiah yang perusahaan sudah keluarkan untuk memperbaiki rice cookernya. Total perbaikannya itu sekitar 475 juta. Lalu perusahaan juga kasih tahu juga, kalau satu unit rice cooker, itu perusahaan akan mengeluarkan biaya sekitar 25.000 per unitnya. Nah, jadi kalau misal kita mau tahu berapa unit rice cooker ini dikembalikan untuk diperbaiki per tahun 2020, itu ada 19.000, didapatkan dari 475 juta tadi, dibagi dengan biaya 25.000 per piecesnya. Jadi ada sekitar 19.000 rice cooker yang diperbaiki di tahun 2020. Nah, 50.000 ini tuh merupakan nilai estimasi, dan juga untuk yang 19.000 ini merupakan angka aktualnya. Dua angka ini itu merupakan angka yang paling penting yang harus kalian tahu ketika mau menjawab soal waranti. Sekarang kita akan masuk ke jurnalnya. Nah, jadi kalau di waranti ini ada 3 jurnal yang harus kalian buat. Yang pertama ini adalah jurnal untuk mencatat penjualan kalian. Ya, jurnalnya ini cash pada sales revenue.
untuk cash di debit ini karena di soal sudah dikasih tahu ya, kalau penjualannya ini tuh dilakukan secara tunai. Maka jurnalnya cash di debit pada sales revenue di kredit. Untuk nominalnya sekitar 25 miliar, itu kalian langsung kalikan saja. Jadi di tahun 2020 ada 100.000 unit rice cooker yang dijual. Di mana harga satu rice cookernya itu 250.000. Maka kalau kalian kalikan 100.000 unit dikali 250.000 rupiah, hasilnya akan jadi 25 miliar. Nah, lalu untuk jurnal yang kedua, ini jurnal warranty claim. Jadi untuk jurnal ini, kalian akan mencatat actual unit yang customer kalian kirimkan rice cookernya ke perusahaan kalian. Jadi di jurnal ini, jurnal nomor 2, kalian mencatat berapa sih biaya sebenarnya yang sudah kalian keluar per tahun 2020 untuk perbaikan rice cooker tersebut. Nah, di sini itu jurnalnya untuk yang debit selalu sama, itu warranty expense di debitnya. Tetapi yang mungkin agak sedikit berbeda ini bisa di kredit. Dimana kalau di kredit ini, di soal dia tidak kasih tahu secara spesifik apakah sekitar 25.000 ini tuh merupakan uang tunai semua, atau mungkin 5.000-nya itu uang tunai, terus 10.000-nya ini peralatan-peralatan on the deal kecil-kecilan, misalnya kayak mur, kayak paku, kayak palu dan sebagainya, itu nggak dikasih tahu spesifiknya berapa. Nah, karena di soal ini tidak dikasih tahu, maka kita bisa langsung masukkan saja cash slash material slash accrued payrolls, nominalnya 475 juta, sudah dikasih tahu di soal. Kalau misalnya kalian nanti di soal dikasih tahu biaya perbaikan untuk satu produknya itu akan mengeluarkan 5.000 uang tunai, 10.000 gaji karyawan, dan 15.000 on the deal kecil-kecilan. Nah, itu kalian boleh pisahin semuanya. Jadi cash-nya kalian tulis 5.000, lalu untuk yang material ini tuh seperti inventory ya, seperti peralatan kecil-kecilannya untuk memperbaiki produk tersebut, itu masuknya ke material. Dan untuk gaji karyawan, kan kalau misalnya kalian mau memperbaiki produk, itu kan perlu orang yang mengerjakan produk tersebut. Nah, kalau misalnya perusahaan mengakui tenaga karyawan tersebut sebagai gaji lebih mereka, maka bisa kalian masukkan ke accrued payrolls. Nanti untuk jurnal sisi kreditnya disesuaikan saja sama informasi soal yang kalian terima. Cuman karena kebetulan di soal kita saat ini tidak dikasih tahu secara spesifik, maka kalian bisa masukkan saja cash material satu accrued payrolls. Nominalnya sesuai dengan yang ada di soal 475 juta rupiah. Nah, lalu untuk jurnal yang terakhir itu merupakan jurnal adjustment. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat, kan ada 50.000 unit yang perusahaan estimasi akan dikembalikan untuk diperbaiki. Sedangkan di tahun 2020 itu cuma 19.000 unit saja yang diperbaiki. Nah, karena untuk jangka waktu ini kan perusahaan kasih 2 tahun. Jadi ketika di 2 tahun depan atau tahun ke depannya lagi, di tahun 2021 dan tahun 2022, ini perusahaan masih nggak bisa memperkirakan, nggak bisa tahu kira-kira di tahun 2021 ini akan ada barang yang diretur nggak ya, lalu nominalnya berapa. Nah, perusahaan kan nggak bisa tahu masa depannya nanti seperti apa. Maka untuk selisih jumlah barang yang belum diklaim sama customer, itu tetap harus perusahaan adjust, seperti itu. Nah, di sini jurnalnya selalu sama, warranty expense di debit pada warranty liabilities di kredit. Jadi kalau misalnya warranty expense ini akan selalu perusahaan munculkan untuk mencatat adanya beban terkait dengan perbaikan barang mereka. Tetapi yang berbeda ini ada di jurnal kreditnya. Kalau misalnya kalian mencatat nominal sebenarnya, itu kan kalian sudah boleh mencatatnya sebagai cash, materials, atau accrued payrolls. Tetapi kalau misalnya belum terjadi keadaan retur warranty tersebut, kalian tetap harus memasukkannya ke warranty liability. Nanti di tahun 2021 atau tahun 2022, ketika produknya itu dikembalikan, maka perusahaan cukup catatnya warranty liability pada cash, materials, atau accrued payroll, seperti itu. Jadi warranty liabilities ini bisa dibilang semacam jurnal perantara aja. Karena sekarang ini kalian tetap harus meng-adjust, tetapi kalian belum tahu nominal spesifiknya dan juga kejadian tersebut belum terjadi. Karena kejadiannya belum terjadi, maka masih tetap harus kalian catat sebagai liabilities. Nah, untuk nominalnya, di sini kita bisa lihat, kalau misalnya estimasi barangnya yang perusahaan estimasikan itu sekitar 50.000 unit. Yang diperbaiki baru 19.000 unit. Maka jumlah barang yang belum diklaim, tapi di tahun depan itu bisa diklaim sebesar 31.000. Yang didapatkan dari 50.000 dikurang 19.000. Jadi di sekitar tahun 2021-2022 akan ada sekitar 31.000 produk yang boleh dan masih boleh diklaim oleh customer. Nah, maka untuk jurnalnya ini cukup kalian kalikan saja
31.000 unit yang belum diklaim dikali dengan biaya perbaikannya sebesar 25.000. Maka untuk hasil jurnalnya akan menjadi 775 juta rupiah. Nah, ini untuk materi terkait dengan soal 1A yang waranti. Untuk yang waranti ini sebenarnya jurnalnya cuma ada 3, yakni sales record, warranty claim, dan adjusted warranty. Untuk jurnalnya juga selalu sama, mungkin yang berbeda akan ada di cash-nya. Kalau misalnya dia bilang penjualan secara kredit, maka kalian bisa tulis AR. Lalu berbeda juga nanti di bagian kredit warranty claim. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa dipisah saja, atau kalau misalnya tidak dikasih tahu secara spesifik, baru boleh kalian gabung. Nah, untuk yang selanjutnya, itu ada materi premium. Nah, jadi untuk yang materi premium ini, itu intinya adalah perusahaan, mereka itu biasanya kan bisa kasih secara kupon ya, kupon ke beberapa orang. Misalnya kalau misalnya kalian beli seharga 100.000, maka kalian bisa dapat 1 stempel. Nah, nanti kalau misalnya kalian kumpulin stempelnya, itu akan dapat hadiah. Nah, ini sistemnya sama seperti premium. Nah, jadi kita baca soalnya. Sejahtera Mart itu merupakan perusahaan minimarket yang menjual beberapa produk bahan makanan dan bahan pokok. Produk makanan dan bahan pokok. Sejahtera Mart pada tahun 2020 itu melakukan promosi dengan menawarkan kepada pelanggan bagi pelanggan yang berbelanja sebesar 100.000 dan kelipatan, jadi berlaku kelipatan ya. Kalau misalnya 200.000, maka mereka akan dapat 2 kupon, seperti itu. Kalau misalnya mereka belanja minimal 100.000 berlaku kelipatan, maka mereka akan mendapatkan 1 kupon. Nah, kalau misalnya customer tersebut mengumpulkan 10 kupon dan juga membayar uang tunai sebesar Rp5.000, di sini sudah dikasih tahu ya, setiap 10 kupon plus 5.000 cash, 5.000 cash ini tuh adalah uang yang customer harus bayarkan ya. Jadi kalau mereka mau mendapatkan cangkir, itu mereka harus kasih 10 kupon dan 5.000 uang tunai ke perusahaan. Jadi 5.000 ini bukan perusahaan yang kasih, gitu. Tapi customer yang kasih ke pihak perusahaan. Kalau misalnya mereka kasih 10 kupon dan 5.000 cash, maka mereka bisa dapat 1 buah cangkir, gelas, gitu. Nah, selama tahun 2020, Sejahtera Mart ini tuh membeli 1.200 cangkir. Jadi semacam inventory ya. Kan kalau misalnya tiba-tiba customer mau tukar cangkir, tapi kalau cangkir nggak ada kan itu gawat. Jadi biasanya di setiap awal tahun, itu perusahaan akan stok inventory mereka, yakni cangkir ini. Gitu. Nah, di tahun 2020, perusahaan ini beli 1.200 unit cangkir, di mana harga satu cangkirnya itu sekitar Rp7.500. Lalu penjualan ada informasi tambahan juga, penjualan Sejahtera Mart per tahun 2020 itu sekitar 3 miliar rupiah. Nah, estimasinya akan ada 40% kupon yang diklaim oleh customer. Jadi kalau misalnya sekitar 10 customer nih yang melakukan transaksi di Sejahtera Mart. Sejahtera Mart ini nanti akan mengestimasikan kira-kira 4 customer dari 10 customer ini pasti akan mengklaim kupon mereka gitu. Karena kan kalau misalnya perusahaan memberi kupon, itu nggak semuanya akan mengklaim kupon mereka. Nah, di sini perusahaan sudah membuat estimasi di awal, kira-kira 40%-nya akan mengklaim kupon tersebut. Nah, tetapi itu kan masih estimasi. Kalau aktualnya sebenarnya cuma 4.700 kupon aja yang Sejahtera Mart terima. Tuh, jadi estimasinya sekitar 40%, tetapi kupon yang diterimanya cuma 4.700 kupon aja. Nah, seperti biasa, kalau misalnya untuk soal current liabilities ini, kalian tetap harus mencari 2 data penting, yakni data estimasi dan data aktualnya. Di sini kita bisa tahu kalau kupon yang dibagikan ke seluruh customer per tahun 2020 itu ada 30.000 kupon. Didapat dari mana? Ini bisa kalian bagi aja penjualan per tahun 2020 dengan minimal belanjanya. Jadi kan di soal sudah dikasih tahu ya, kalau misalnya setiap customer belanja 100.000, maka mereka akan dapat 1 kupon dan kelipatan. Nah, kalau misalnya di tahun 2020 ini ada 3 miliar, transaksinya 3 miliar, terus kita mau tahu kira-kira di tahun 2020 ini perusahaan kasih berapa ya? Maksudnya mereka sebar kupon berapa banyak ke customer. Nah, itu kita bisa cukup bagi aja. 3 miliar dibagi 100.000. Maka di per tahun 2020 itu ada sekitar 30.000 kupon yang perusahaan bagikan ke customer. Lalu estimasinya itu cuma 12.000 aja yang customer akan klaim ke perusahaan. Jadi 12.000 ini tuh didapat dari 30.000, yakni jumlah kupon yang dibagikan, dikali dengan persentase klaimnya, yakni sekitar 40%.
Maka 30.000 dikali 40% itu hasilnya 12.000 kupon estimasi perusahaan. Nah, terakhir untuk aktual kuponnya yang sebenarnya diklaim per 2020 itu ada 4.700 kupon. Yang didapatkan udah dikasih tahu di soal. Nah, pertama, untuk jurnal seperti biasa kita akan masuk ke jurnal. Kalau misalnya untuk premium itu jurnalnya akan tambah 1. Jadi kalau waranti itu kan jurnalnya ada 3. Tetapi kalau misalnya premium itu jurnalnya biasanya akan ada 4. Yang pertama, kalian itu harus mencatat pembelian inventory perusahaan kalian, pembelian cangkir yang dikasih tahu di awal. Di paragraf kedua ini dibilang, kalau selama tahun 2020 ini ada cangkir yang dibeli sama perusahaan untuk dijadikan stok hadiah mereka. Jurnalnya selalu sama, premium inventory di debit. Nah, di kreditnya ini itu tidak dikasih tahu secara spesifik ya. Cuma dikasih tahu kalau misal perusahaan melakukan pembelian aja. Nggak dikasih tahu secara tunai atau secara kredit. Maka di sini aku buat aja cash dengan asumsinya kalau perusahaan tersebut membelinya secara tunai. Tetapi kalau nanti kalian mau tulisnya, kalau beneran tidak dikasih tahu di soal pembeliannya itu tunai atau kredit, kalian boleh tulis cash atau AR. Nah, untuk nominalnya itu tinggal kalian kalikan saja. Perusahaan itu beli 1.200 unit cangkir. Harga satu cangkirnya itu Rp7.500. Maka pada tahun 2020 itu perusahaan mengeluarkan 9 juta rupiah untuk membeli cangkir mereka. Nah, ini jurnal yang pertama ya, 9 juta ini cuma tinggal kalian kalikan saja. 1.200 unit yang dibeli dikali 7.500 harga cangkirnya. Lalu yang kedua, ini kali seperti biasa kita akan masuk ke jurnal pencatatan penjualan, record sales. Nah, di sini itu jurnalnya sama seperti yang tadi, cash pada sales revenue. Sama, kalau misalnya di soal ini tuh tidak dikasih tahu secara spesifik apakah tunai atau kredit. Cuma di sini kita bisa pakai asumsinya tunai, cash pada sales revenue. Nominalnya 3 miliar, itu kita masukin karena sudah dikasih tahu langsung di soal. Penjualannya sebesar 3 miliar rupiah. Maka tinggal kita masukkan aja. Lalu, untuk yang ketiga, kita akan buat jurnal redemption of premium. Jadi, polanya sama ya. Kalian itu akan catat dulu jurnal penjualannya. Lalu, kalian akan membuat jurnal terkait dengan aktual sebenarnya yang terjadi pada tahun itu. Entah itu pengembalian garansi atau adanya klaim, hadiah, dan sebagainya. Tapi pokoknya jurnal yang kalian buat setelahnya itu adalah jurnal terkait dengan nilai aktual yang customer kalian telah berikan ke perusahaan kalian, gitu. Nah, kalau di redemption of premium ini, itu kita jurnalnya ada 3. Di bagian debit, itu kita mencatat premium expense dan cash di debit pada premium inventory di kredit. Nah, jadi di sini sebenarnya kenapa kita masukin premium expense dan cash? Di sini karena perusahaan ini, kalau kalian masih ingat, kita perusahaan akan mendapat 5.000 per satu cangkir yang diberikan. Jadi kalau misalnya nih harga satu piece cangkirnya Rp7.500, di mana customer harus membayar 5.000 kalau misalnya mereka mau mengklaim cangkir ini, beserta dengan 10 kupon yang ada. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung secara matematika simple, kira-kira yang dikeluarkan perusahaan sebenarnya untuk klaim premium ini itu cuma Rp2.500. Karena kan mereka beli cangkir Rp7.500. Tetapi 5.000-nya ini sebenarnya dibayar sama pihak customer. Perusahaan itu cuma kasih Rp2.500 saja sebagai premium. Gitu. Jadi mereka itu sebenarnya nggak nanggung 7.500 full. Mereka cuma tanggung 2.500 aja. Sedangkan sisanya si cash sebesar 5.000 itu tetap ditanggung sama pihak customer. Nah, untuk cash ini maka harus tetap kita masukkan ke dalam jurnal debit. Karena nanti akan ada uang masuk ke perusahaan sebesar 5.000 per satu piece cangkirnya. Sedangkan yang 2.500 tadi, itu kita catat sebagai premium expense. Benar-benar beban yang perusahaan tanggung untuk memberikan premium tersebut ke customer mereka. Nah, di kreditnya itu akan ada premium inventory. Jadi kan kita kasihnya itu berupa cangkir, di mana cangkir ini itu kita masukkan ke dalam premium inventory. Maka akan kita masukkan di kreditnya itu pengeluaran premium inventory cangkir kita. Nah, di sini itu ada penjelasannya kenapa angkanya bisa menjadi seperti ini. Yang pertama, ini kan kita tahu, kalau misalnya jumlah aktual kupon yang diklaim itu 4.700 kupon. Ya, di soal sudah dikasih tahu, jumlah yang diklaim 4.700 kupon. Nah, tetapi di sini kalian nggak boleh langsung pikir, oh ada 4.700 kupon, maka akan ada 4.700 cangkir yang dikasih. Enggak ya.
Di sini kalian harus ingat kalau perusahaan itu punya kebijakan setiap 10 kupon akan menjadi 1 cangkir. Berarti 4.700 kupon ini harus kalian bagi 10 kupon dulu. Jadi, kalau misalnya 4.700 dibagi 10 kupon, maka cangkir yang akan diberikan perusahaan itu cuma 470 cangkir aja. Gitu. Jadi, cangkir yang diklaim itu cuma 470. Nah, maka kita bisa masukkan ke jurnal. Untuk premium inventory, ini bisa dikali aja. 470 cangkir dikali dengan harga cangkirnya, 7.500. Maka hasilnya Rp3.525.000. Nah, untuk cash-nya, ini kan 1 cangkir kita akan mendapat Rp5.000. Maka tinggal kita kalikan saja 470 cangkir dikali Rp5.000. Maka hasilnya itu akan menjadi Rp2.350.000. Nah, sisanya yang 2.500 yang menjadi expense-nya perusahaan itu baru kita kalikan lagi, kita masukkan ke premium expense. 470 cangkir dikali Rp2.500. Hasilnya Rp1.175.000. Jadi untuk yang cash ini kita bisa masukkan harga uang yang perusahaan terima. Premium inventory kita masukkan jumlah cangkir kita. Sedangkan premium expense ini benar-benar uang yang perusahaan keluarkan yang mereka tanggung sendiri. Kalau di soal itu nominal sekitar Rp2.500.000. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jurnal yang paling terakhir untuk materi premium, yakni adjusted premium inventory. Jadi seperti biasa, untuk premium ini tetap harus adjust juga. Seperti yang sudah diketahui, kalau misalnya perusahaan ini kan ada estimasi sekitar 12.000 kupon ya, sedangkan actual kuponnya ini cuma 4.700. Jadi masih ada sisa kupon yang belum diklaim oleh customer kita. Nah, sisa kupon ini tetap harus kita adjust gitu. Untuk jurnalnya itu sama, premium expense pada premium liabilities. Untuk warranty bentuknya juga sama ya. Cuman kalau di warranty ini lebih ke warranty expense pada warranty liabilities. Tapi kalau di premium ini lebih ke premium expense pada premium liabilities. Nah, jurnalnya, nominalnya itu kita bisa dapat di sini. Kita kan sudah tahu kalau estimasi kupon yang akan diklaim itu 12.000. Ya, 12.000 ini didapat dari yang tadi kita sudah hitung ya. 30.000 dikali dengan 40%. Jadi estimasinya itu 12.000. Tetapi actual kupon yang diklaim itu cuma 4.700 aja. Maka akan ada sisa 7.300 kupon yang belum diklaim. Dimana kalau misalnya untuk mendapatkan 1 cangkir, itu akan mendapatkan harus ada 10 kupon. Jadi customer harus membeli 10 kupon. Maka kira-kira itu akan ada 730 buah cangkir yang belum customer claim ke perusahaan kita. Ya, 730 ini didapat dari 7.300 dibagi 10. Maka 730 inilah yang harus perusahaan adjust ke jurnal mereka premium expense pada premium liabilities. Nah, di sini sudah dikasih tahu ya. Untuk jurnalnya itu 730 cangkir dikali 2.500. Nah, di sini kita tidak boleh langsung masukin 7.500. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian masukin harga 7.500, lalu untuk expense-nya itu 2.500, nah kan harus ada selisih 5.000 yang kalian masukkan. Sedangkan 5.000 ini berupa cash yang customer berikan ke kalian. Dan pada kenyataannya, 5.000 ini tuh belum perusahaan kalian terima. Gitu. Jadi untuk jurnal ini premium expense pada premium liability itu benar-benar mencatat kira-kira berapa beban yang akan perusahaan keluarkan di tahun selanjutnya. Mereka cuma menghitung bebannya aja gitu. Jadi nggak boleh kalian kali 7.500, tetapi harus kalian kali expense perusahaan, yakni sebesar Rp2.500. Maka untuk jurnal nomor 4 itu nominalnya didapatkan 730 kupon dikali 2.500. Hasilnya Rp1.825.000. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua. Kalau gitu, itu materi terkait dengan interest capitalization. Nah, jadi kalau misalnya untuk materi interest capitalization ini sebenarnya nggak begitu sulit, karena untuk step by step-nya ini akan selalu sama. Gitu. Oke, kita mulai dulu. Jadi untuk materi interest capitalization, itu sebenarnya ada beberapa tahap. Ya. Nah, di sini kita langsung baca soal aja. Kalau interest capitalization itu ada specific borrowing yang harus kalian ketahui. Jadi secara pengantar aja, interest capitalization itu apa sih? Nah, di soal nomor 2 ini, sebenarnya kalian sebagai perusahaan itu mau membangun plan aset. Bangun plan aset ini tuh bisa aja kalian mau bangun pabrik,
atau mau bangun gedung baru dan sebagainya gitu. Nah, kan kita tahu ya, kalau misalnya mau bangun gedung, bangun pabrik, itu perlu uang yang cukup besar. Biasanya miliaran, bahkan kalau proyek skala besar itu bisa sampai triliunan. Perusahaan tentunya kan perlu uang untuk proyek tersebut. Nah, mereka itu biasanya akan meminjam beberapa uang ke bank khusus untuk proyek tersebut. Nah, inilah biaya yang benar-benar mereka pinjam khusus untuk proyek tersebut itu diberi nama specific borrowing. Jadi benar-benar peminjaman yang spesifik hanya untuk proyek pembangunan mereka gitu. Nah, di sini kita mau menghitung berapa sih biaya bunga yang bisa dikapitalisasi terkait dengan pembangunan proyek mereka tersebut gitu. Nah, di sini kita bisa langsung baca soal. Soal nomor 2 ini, Shop Velvet merupakan perusahaan pakaian dan outfit untuk remaja. Shop Velvet berencana akan membangun sebuah pabrik baru di kawasan Niaga Cikarang. Pembangunan tersebut akan dimulai tanggal 1 Januari 2021 dan akan dilaksanakan selama 1 tahun penuh. Jadi pembangunannya ini tuh dimulai dari 1 Januari 2021 dan akan selesai di 1 Januari 2022. Nah, Shop Velvet itu mempunyai pinjaman khusus. Jadi khusus untuk pembangunan pabrik mereka, mereka pinjam ke Bank Jakarta senilai 450 juta. 450 juta ini merupakan specific borrowing. Di mana di spesifik borrowing sebesar 450 juta ini itu diberikan pada 31 Desember. Jadi mereka mulai pinjam ke Bank Jakarta di 31 Desember 2020. Bunga per tahunnya itu 8% per annually, terbitnya pada 31 Desember 2020. Nah, pertama itu kita bisa hitung mulai dari WAAE. Nah, jadi WAAE ini itu weight average on expenditures, itu intinya adalah kalian menghitung berapa sih uang yang kalian keluarkan untuk membangun pabrik kalian. Nah, lalu uangnya ini itu kan dari pinjaman. Pinjamannya ini bisa dari banyak. Pinjamannya ini bisa dari specific borrowing, bisa juga dari beberapa pinjaman yang memang dari awal sudah perusahaan Shop Velvet pinjam. Gitu. Jadi di sini ada informasi tambahan kedua, itu selain si specific borrowing, perusahaan juga mempunyai pinjaman dari tahun 2018. Ya, ada bonds payable dan juga ada notes payable. Dari tahun 2018 ya. Jadi untuk bonds payable dan notes payable ini tuh bukan spesifik mereka pinjam untuk pembangunan pabrik, enggak. Bonds dan notes ini tuh sudah ada dari awal sebelum mereka mau bangun pabrik mereka, gitu. Nah, kalau misalnya kita hitung, di tabel ini, itu merupakan nominal kira-kira berapa uang yang perusahaan Shop Velvet keluarkan untuk membangun pabrik mereka. Di sini dibilang 1 Maret perusahaan mengeluarkan 180 juta. Untuk 1 Juni perusahaan mengeluarkan 165 juta dan seterusnya sampai tanggal 1 Desember. Nah, kalau misalnya kalian coba iseng-iseng hitung, dari 180 juta sampai 90 juta, nominalnya itu lebih dari 450 juta. Ya, tetapi nominalnya ini juga tidak sebesar total bonds yang mereka punya. Kalau kita hitung, 450 juta ditambah 500 juta ditambah 150 juta itu sebesar 1,1 M. Ya, mereka punya dana 1,1 miliar. Tetapi kalau misalnya expenditure yang perusahaan keluarkan itu enggak 1,1 miliar, tetapi pasti lebih besar dibanding specific borrowing mereka 450 juta. Nah, angka ini tuh mengindikasikan kalau misalnya perusahaan itu membangun pabrik mereka dengan banyak bantuan. Yang pertama tentunya dari specific borrowing, tetapi untuk yang sisa-sisanya yang memang kita kurang tahu berapa, itu didapatkan dari bonds payable dan notes payable mereka. Gitu. Nah, di sini dikasih tahu juga kalau Shop Velvet itu menginvestasikan pinjaman dari Bank Jakarta ke dalam deposito berjangka. Jadi 450 juta ini itu Shop Velvet mau olah supaya at least mereka bisa dapat uang tambahan. Nah, ini mereka taruh di deposito. Deposito ini semacam tabungan yang kalian bisa tahu kapan kalian boleh ambil uang tersebut. Jadi ada tanggal spesifik kapan kalian bisa ambil uang tersebut gitu. Nah, itu namanya deposito. Nah, depositonya ini itu 1 Maret 2021 mereka taruh sebesar 100 juta, didepositokan selama 2 bulan dengan bunganya 12%. Nah, bunga ini tuh adalah bunga yang perusahaan dapatkan ya. Karena kalau misalnya kalian taruh uang di bank, kalian melakukan kalian menyimpan deposito di bank, itu pihak bank akan memberikan uang berupa interest revenue ke kalian. Gitu. Nah, ini bunga 12% ini itu merupakan interest revenue, bukan interest expense.
Yang B, ada juga pada 1 Juni, perusahaan akhirnya menaruh lagi 40 juta untuk didepositokan pada 1 bulan dengan bunganya 12%. Gitu. Nah, di sini ada keterangan dimintanya apa saja. Nah, pertama, untuk tahap pertama ini kita bisa hitung WAAE-nya. Untuk bentuk tabelnya ini selalu sama. Ada tanggal, ada amount, capitalization period, dan WAAE tersebut. Ya, untuk data dari mana angka tersebut ada, itu sudah dituliskan juga di font yang warna merah. Jadi untuk kedepannya kalian bisa tahu juga angkanya dapat dari mana. Nah, di sini kita lihat ya, untuk WAAE ini itu kalian dapatkan dari tabel berapa banyak pengeluaran yang perusahaan keluarkan untuk membangun pabrik. Nah, di sini untuk yang date dan amount itu benar-benar aku ambil langsung dari soal. Jadi 1 Maret itu ada amount-nya 180 juta, 1 Juni ada 165 juta, dan di 1 Desember itu ada 90 juta. Nah, coba kalau misalnya kita hitung, amount-nya itu ada 835 juta. Berarti tandanya 835 juta ini merupakan jumlah yang perusahaan keluarkan untuk membangun pabrik. Lalu, untuk capitalization period-nya, ini bisa kalian hitung dari bulan kalian ketika pertama kali mengeluarkan uang tersebut sampai akhir bulan, yakni sampai Desember. Kalau di yang pertama, ini kan perusahaan mengeluarkannya di 1 Maret. Kalau dari 1 Maret sampai 31 Desember itu ada 10 bulan. Ya, maka di sini bisa langsung kalian tuliskan saja 10/12. Untuk yang kedua juga sama, dari bulan tanggal 1 Juni sampai 31 Desember itu ada 7 bulan. Maka di capitalization period-nya itu 7/12. Ya, untuk sampai bawahnya ini juga tetap sama. Untuk yang 1 Desember ini itu cuma ada 1 bulan. Karena kan dari 1 Desember sampai full ke 31 Desember. Maka hanya ada 1 bulan saja. Kalau misalnya diterbitinnya tanggal 31 Desember atau tanggal 30 Desember, nah, itu kalian aku sarankan tetap tetap masukkan saja ke jawaban UAS kalian. Tetapi untuk capitalization period-nya itu kalian tulis 0/12. Jadi untuk date dan amount-nya tetap ada. Tetapi capitalization period-nya itu 0/12 gitu. Karena nanti ujung-ujungnya di WAAE-nya itu tetap 0 angkanya. Cuma disarankan tetap ditulis aja karena mungkin aja untuk angka tersebut bisa dijadikan salah satu poin penambah nilai kalian. Nah, kalau misalnya sudah capitalization period, maka untuk yang selanjutnya, kalian tinggal hitung WAAE tersebut. Di mana WAAE ini itu didapat dari amount dikali capitalization period. Jadi 180 juta dikali 10/12, maka akan dapat 150 juta. 165 juta dikali 7/12 akan dapat 96.250.000 rupiah. Nah, ini kalian tambahin semuanya sampai bawah. Lalu kalau misalnya sudah, itu tinggal kalian totalkan saja WAAE kalian. Maka di tahun 2020, WAAE kalian itu sebesar 395.583.333 rupiah. Nah, ini untuk tahap yang pertama. Nah, sebenarnya untuk soal interest capitalization ini tuh ada tahap keduanya. Ada tahap capitalization rate. Cuman, kalian ini perlu buat capitalization rate ini kalau misalnya kalian sudah membandingkan antara WAAE dan specific borrowing terlebih dahulu. Jadi di soal ini itu yang harus kalian ingat, itu ada peraturan. Kalau misalnya WAAE yang sudah kalian hitung, di sini sebesar 395 juta, itu lebih besar dibanding specific borrowing. Specific borrowing ini 450 juta ya. Kalau misalnya lebih besar, maka kalian harus hitung capitalization rate. Tetapi, kalau misalnya WAAE-nya lebih kecil dibanding specific borrowing, maka kalian tidak perlu membuat capitalization rate tersebut. Kalian bisa langsung pakai percentage specific borrowing kalian. Specific borrowing kalian itu yang sebesar 8% yang sudah dikasih tahu di soal. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan, ini kan 395 juta. Lalu specific borrowing-nya ini 450 juta. Nah, maka di sini kan lebih kecil ya, WAE-nya lebih kecil dibandingkan dengan specific borrowing. Maka sesuai dengan peraturan, kita akan pakai percentage-nya specific borrowing, yakni 8%. Nah, tetapi untuk pembelajaran aja, aku akan jelasin secara singkat untuk capitalization rate ini tuh dihitungnya bagaimana. Nah, jadi untuk capitalization rate itu kalian cukup hitung jumlah-jumlah pinjaman selain specific borrowing kalian. Jadi ada bonds payable dan notes payable kalau di soal kita. Ya, di sini bisa langsung kita masukin aja. Bonds payable ini prinsipalnya 500 juta. Lalu bunganya 9%. Maka total interest-nya itu dikali 500 juta dikali 9%. Hasilnya 45 juta. Lalu untuk notes payable itu di soal dikasih tahu sebesar 150 juta. Bunganya 12%.
Maka bisa tinggal kita kalikan saja, 150 juta dikali 12% itu total interest-nya 18 juta. Lalu kalau misalnya sudah, itu kita tambahkan. Prinsipal kita tambahin 500 juta tambah 150 juta, totalnya 650 juta. Untuk interest-nya juga kita tambahin. 45 juta ditambah 18 juta, hasilnya 63 juta. Kalau misalnya kalian sudah selesai membuat tabel ini, maka langkah selanjutnya adalah tinggal hitung capitalization rate-nya aja. Rumusnya selalu sama, total interest dibagi total principal dikali 100%. Nah, di sini maka bisa kita bagikan saja 63 juta dari total interest dibagi 650 juta total principal dikali 100%, maka untuk capitalization rate-nya itu sebesar 9,69%. Nah, ini cara untuk menghitung capitalization rate. Ingat, aku ingetin lagi, capitalization rate ini diperlukan kalau misalnya WAAE kalian itu lebih besar dibanding specific borrowing kalian. Kalau misalnya ternyata di soal itu lebih kecil WAAE-nya, maka capitalization rate ini bisa langsung kalian skip, nggak usah dibuat. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang ketiga. Atau kalau di soal ini sebenarnya tahap yang kedua ya, karena capitalization rate-nya ini nggak ada. Nah, untuk tahap yang ketiga, kita akan menghitung actual interest. Jadi, berapa sih sebenarnya bunga yang perusahaan keluar untuk membayar bunga pinjaman mereka? Nah, di sini bisa tinggal kita masukkan saja. Ingat, ada 3 pinjaman dari Shop Velvet. Ada specific borrowing, ada bonds payable, dan ada notes payable. Untuk specific borrowing, ini nominalnya seperti yang sudah dikasih tahu di soal, 450 juta, dikali persentasenya 8%, lalu tinggal dikalikan saja, 450 juta dikali 8%, hasilnya 36 juta. Untuk bonds payable, itu ada di soal juga, 500 juta, untuk bunganya 9%, kalian kalikan saja, 500 juta dikali 9%, hasilnya 45 juta. Dan yang terakhir, itu ada notes payable, 150 juta dikali 12%, itu hasilnya ada 18 juta rupiah. Nah, kalau misalnya sudah, maka kalian bisa hitung total actual interest-nya. Di mana total actual interest ini itu tinggal kalian tambahin aja. Ya, di sini kalian tambahin 36 juta ditambah 45 juta ditambah 18 juta. Maka hasilnya ada 99 juta biaya yang perusahaan Shop Velvet harus keluarkan untuk bayar bunga mereka. Gitu. Nah, ini untuk tahap yang ketiga, tahap perhitungan actual interest-nya. Nah, untuk yang tahap terakhir, ini yang kita harus hitung adalah avoidable interest. Jadi, avoidable interest ini tuh kita menghitung. Kalau misalnya kita tidak meminjam specific borrowing sebesar 450 juta, nah itu kira-kira berapa bunga yang bisa perusahaan avoid. Nah, ini disebut dengan avoidable interest. Nah, untuk caranya, ini tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini kan specific borrowing, itu kalian dapat WAAE kalian sebesar 395.583.333. Angka ini tuh didapat dari tabel WAAE kalian ya. 395.583.333. Itu langsung diambil aja. Lalu, untuk percentage-nya, itu kalian pakai yang 8%. Pakai yang bunganya specific borrowing, sebesar 8%. Kalau sudah, maka avoidable interest-nya itu cukup kalian kalikan saja. 395.583.333 rupiah, itu kalian kalikan 8%. Maka hasilnya akan ada avoidable interest 31.646.667. Kalau misalnya ternyata WAAE kalian itu lebih besar dibanding specific borrowing. Ya, ini kita ambil kalau misal case yang kedua. Kalau WAAE-nya lebih besar dibanding specific borrowing. Misalnya kita ambil contoh WAAE-nya itu sebesar 460 juta. Ya, sorry. WAAE-nya itu sekitar 460 juta, contohnya aja. Nah, maka di tabel avoidable interest itu bisa kalian masukkan nominal specific borrowing kalian dulu. Ya, jadi untuk yang kalau misalnya WAE kalian 460 juta, maka di sini kalian bisa masukin WAE-nya itu yang pertama adalah nominal specific borrowing kalian. Di sini batasnya sebesar 450 juta rupiah. Maka bisa kalian masukkan saja untuk yang pertama 450 juta rupiah dengan percentage-nya adalah 8%. Nah, 10 juta ini harus kalian masukin kemana? Boleh kalian masukin selisihnya sebesar 10 juta. Nah, tetapi untuk percentage-nya itu harus kalian masukkan percentage capitalization rate kalian.
yakni sebesar 9,69%. Nah, inilah alasan kenapa tadi yang dijelasin, kalau misalnya WAE-nya lebih kecil dari specific borrowing, kalian boleh langsung ambil aja percentage specific borrowing-nya. Gitu. Tetapi, kalau misalnya lebih besar, ini kan ada nominal uang yang perusahaan keluarkan, tetapi uangnya itu bukan dari specific borrowing. Bisa aja dari bonds atau dari notes payable. Nah, kalau misalnya ada uang seperti itu, ada kelebihan uang dari specific borrowing-nya, kalian harus hitungnya dari capitalization rate-nya tersebut. Makanya kalau lebih besar WAE-nya, itu kalian tetap harus hitung percentage yang 9,69% ini. Kalau misalnya sudah dapat, baru tinggal kalian kalikan saja seperti biasa. 450 juta dikali 8%, 10 jutanya dikali 9,69%. Nanti avoidable-nya tinggal kalian tambahin aja. Nah, totalnya itulah yang akan menjadi avoidable interest perusahaan kalian. Nah, itu untuk perhitungan avoidable interest. Tetapi ada yang nggak boleh kalian lupain, yakni interest revenue. Jadi kalau misalnya kalian ingat, sebenarnya ini perusahaannya pintar. Mereka mau cari untung lebih. Jadi karena mereka mau cari untung lebih, mereka taruh uang mereka yang mereka dapetin dari specific borrowing itu ke deposito. Gitu. Nah, untuk deposito ini kan seperti yang tadi sudah aku jelasin, kalian pasti akan mendapatkan bunga. Ya, akan mendapatkan bunga dari pihak bank. Nah, nanti bunganya ini harus kalian hitung. Karena profit dari revenue ini, interest revenue, itu bisa kalian hitung sebagai pengurang avoidable interest kalian. Nah, untuk interest revenue, ini kita bisa lihat dari soal. Untuk date-nya, itu dikasih tahu 1 Maret. Perusahaan itu naruh uang sebesar 100 juta tanggal 1 Maret selama 2 bulan. Maka untuk date kita tahu, kalau mereka taruh dari 1 Maret sampai 1 Mei, selama 2 bulan. Prinsipalnya, amount-nya itu sebesar 100 juta rupiah. Rate-nya, seperti yang sudah dikasih tahu di soal, sebesar 12%. Nah, maka untuk fraction-nya berapa? Kita tinggal hitung aja. Dia kan kasih pinjaman, taruh di deposito selama 2 bulan, setahun. Ya, maka kalian bisa hitung 2/12. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah, maka tinggal kalian kalikan saja. Untuk deposito yang 1 Maret, perusahaan itu akan dapat bunga sebesar 2 juta. 2 juta ini didapat dari 100 juta dikali 12% dikali 2/12. Interest revenue-nya 2 juta rupiah. Lalu yang kedua, ini perusahaan juga akhirnya taruh uang lagi sebesar 40 juta di deposito. Di mana mereka mulai taruh uangnya itu di 1 Juni dan didepositokan selama 1 bulan. Jadi dari 1 Juni sampai 1 Juli. Nominalnya sebesar 40 juta rupiah yang sudah dikasih tahu di soal. Nah, rate-nya itu juga dikasih tahu di soal sebesar 12%. Maka untuk fraction-nya, ini kalian bisa lihat aja jangka depositonya itu selama 1 bulan. Maka tinggal kalian hitungkan saja 1/12. Kalau sudah, interest revenue-nya tinggal kalian kali. 40 juta dikali 12% dikali 1/12. Maka interest revenue-nya itu muncul 400.000. Kalau misalnya sudah, interest revenue-nya sudah dihitung semua, maka tinggal kalian totalkan saja. 2 juta ditambah 400.000, total interest revenue-nya itu 2.400.000 rupiah. Untuk fraction ini, itu perlu aku ingetin, nggak selalu per 12 ya. Kalau misalnya bunganya ini dikasih tahu semi-annually, maka jangan kalian bagi per 12, tapi kalian bagi per 6. Disesuaikan saja sama keadaan soal kalian. Cuman karena kebetulan di soal ini tidak dikasih tahu secara spesifik, maka kita asumsikan saja 12% ini merupakan rate per annually mereka. Karena di sini rate per annually, maka tetap harus kita bagi 12 gitu fraction-nya. Nah, ini kan kita sudah hitung semua ya untuk interest revenue sebesar 2.400.000 rupiah. Terakhir, kalau misalkan sudah hitung interest revenue, baru kalian bisa hitung avoidable interest yang sudah net. Ya, untuk avoidable interest yang sudah net ini itu rumusnya adalah avoidable interest dikurang total interest revenue kalian. Nah, di sini kita dapat 31.646.667 dari tabel, dikurang 2.400.000 rupiah interest revenue kalian. Maka avoidable interest, bunga yang bisa di-avoid oleh perusahaan, itu sebesar 29.246.667 rupiah. Oke, kalau udah, ini tabel yang wajib kalian hitung di awal. Ya. Aku ingetin lagi, yang pertama yang wajib kalian hitung itu adalah WAE tabel. Formatnya itu selalu sama. Kalau sudah buat WAE tabel, itu kalian bandingkan WAE-nya dengan specific borrowing. Kalau lebih besar, maka kalian harus hitung capitalization rate. Kalau lebih kecil, maka step 2 ini boleh kalian hapus, langsung di skip aja.
Kalau sudah, kalian hitung actual interest-nya. Di mana actual interest ini itu kalian hitung berapa biaya interest expense yang perusahaan keluarkan untuk pinjaman mereka. Pinjaman mereka di soal kita itu ada 3. Ada specific borrowing, ada bonds payable, dan notes payable. Kalau misalnya sudah, baru yang terakhir itu kalian menghitung avoidable interest-nya. Avoidable interest ini bisa pakai seperti yang di tabel ini ya. WAAE-nya dikali dengan percentage-nya, maka dapat avoidable interest. Kalau sudah, dan kalian tahu perusahaan itu akan mendepositokan uang mereka, maka kalian tetap harus hitung interest revenue-nya, jangan sampai lupa. Kalau misalnya kalian sudah hitung interest revenue, maka langkah terakhir adalah kalian cukup mengkurangkan saja antara avoidable interest dengan interest revenue kalian. Nah, ini tabel yang akan selalu keluar untuk soal interest capitalization. Sekarang kita akan masuk ke apa yang diminta di soal kalian. Nah, di sini ada 2 nomor. Untuk yang pertama ini dibilang kalau diminta untuk perhitungan weighted, di sini diminta untuk menghitung WAE-nya ya. Kalian diminta untuk menghitung weighted average accumulated expenditure, lalu diminta juga untuk menghitung avoidable interest, dan diminta untuk menghitung actual interest-nya. Nah, ini kita buka. Untuk WAAE, itu kalian dapatkan langsung dari tabel WAAE kalian di yang paling pertama. 395.583.333 rupiah. Untuk avoidable interest, itu kalian dapat dari avoidable interest yang sudah net. Jangan lupa harus dikurangkan oleh interest revenue. Kalian nggak boleh masukin yang 31 juta ini, ya. Harus dikurang dulu dengan interest revenue-nya. Maka untuk avoidable interest kalian, itu sebesar 29.246.667. Nah, untuk actual interest itu merupakan biaya interest yang kalian benar-benar bayarkan. Sebesar 99 juta didapat dari tabel actual interest kalian. Nah, untuk soal pertama ini sudah dijawab semua. Sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Di soal kedua, ini kita diminta untuk membuat seluruh jurnal yang diperlukan oleh perusahaan selama tahun 2021. Oke. Nah, jadi di sini kita diminta untuk membuat jurnal. Nah, pertama itu kita akan mencatat jurnal pengeluaran dulu. Jadi intinya di jurnal ini itu kan akan menghitung 3 jenis jurnal. Yang pertama, jurnal pengeluaran perusahaan untuk membangun pabrik. Jurnalnya bisa kalian lihat di tabel pengeluaran expenditure ini. Lalu yang kedua, itu akan mencatat jurnal pendapatan bunga kalian. Pendapatan bunganya bisa kalian dapat dari tabel interest revenue yang sudah kalian hitung. Dan yang terakhir itu adalah jurnal ketika specific borrowing kalian itu sudah selesai, gitu. Nah, yang pertama itu kita lihat. Kalau di pengeluaran itu dimulai dari 1 Maret 2021. Ada pengeluaran sebesar 180 juta rupiah. Nah, maka di sini kita bisa buat jurnal. Pada tanggal 1 Maret, perusahaan mengeluarkan uang sebesar 180 juta untuk construction in process mereka. CIP ya, jurnalnya ini selalu sama, CIP pada cash. Nominalnya sebesar 180 juta. Lalu, jangan lupa juga, di sini kan dikasih tahu kalau 1 Juni 2021 itu perusahaan akan mengeluarkan uang lagi 165 juta. Tetapi kalau kalian ingat, kalian itu akan mendapatkan bunga dari bank untuk deposito kalian pada tanggal 1 Mei dan juga pada tanggal 1 Juli. Nah, jadi sebelum kalian buat jurnal expense kalian per 1 Juni, itu jangan lupa kalian harus mengakui jurnal interest revenue kalian terlebih dahulu. Makanya di sini akan diselip jurnal interest revenue pada cash ya. Perusahaan itu sebesar 2 juta rupiah. Lalu untuk yang ketiga itu ada jurnal pengeluaran lagi. Nah, untuk jurnal pengeluaran itu pada 1 Juni sebesar 165 juta rupiah. Maka kita bisa masukkan saja untuk jurnalnya itu sama seperti yang 1 Maret tadi, construction in process pada cash sebesar 165 juta rupiah. Seperti yang ada tertera di soal. Oke. Lalu untuk selanjutnya, itu ada interest revenue pada cash sebesar 400.000. Ya, ini untuk mencatat bunga pada deposito yang kedua, 1 Juni sampai 1 Juli. Ini sebenarnya kebalik ya. Seharusnya cash pada interest revenue. Karena seperti yang sudah aku ingetin, kalau untuk deposito ini, itu yang buat, ada yang dapat itu adalah pihaknya perusahaan. Perusahaan itu taruh uangnya di pihak bank, lalu karena perusahaan tersebut taruh uang di pihak bank, maka pihak bank akan memberikan bunga ke kita. Nah, bunganya ini tuh cash pada interest revenue.
perusahaan itu akan mendapat uang sebesar 400.000 di 1 Juli dan 2 juta di 1 Mei. Nah, kalau misalnya sudah, ini kita bisa lihat ya, kalau interest revenue-nya itu sudah kita catat semua. Jadi kalau sudah kita catat, maka sekarang yang perlu kita catat sisanya adalah jurnal pengeluaran perusahaan kita. Kita terakhir itu sudah mencatat jurnal di 1 Juni. Maka kita tinggal lanjutin saja untuk jurnal 1 Agustus. Itu ada sama construction in process pada cash sebesar 200 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada juga pada 1 September 2021, CIP pada cash nominalnya sebesar 102 juta rupiah. Untuk jurnal selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober, itu CIP pada cash sebesar 98 juta. Dan untuk pengeluaran yang terakhir itu pada 1 Desember 2021. Construction in process pada cash, nominalnya sebesar 90 juta rupiah. Nah, ini sudah selesai semua pencatatan jurnal untuk expenditure sekalian. Terakhir, itu kita membuat jurnal pencatatan ketika di akhir tahun. Ya, pada tanggal 31 Desember, itu perlu dilakukan adjustment untuk total specific borrowing terkait dengan pembangunan pabrik kalian. Nah, jurnalnya ini selalu sama. Construction in process pada interest expense di debit dan cash-nya di kredit. Untuk cash, ini bisa kalian masukkan saja actual interest. Jadi sebenarnya untuk spesifik borrowing kalian, untuk pembangunan pabrik kalian ini, itu kalian totalnya mengeluarkan 99 juta rupiah. Ya, 99 juta dari actual interest, atau bisa dibilang 99 juta ini merupakan total beban bunga yang benar-benar perusahaan keluarkan. Nah, jadi cash-nya ini sebesar 99 juta. Tetapi ada avoidable interest-nya, ada bunga yang bisa di-avoid sebesar 29.246.667. Construction in process ini itu kalian masukkan nilai avoidable interest kalian sebesar 29.246.667. Terakhir, kalau sudah, kan kita sudah hitung ya, perusahaan itu sebenarnya mengeluarkan 99 juta rupiah. Tetapi 29 juta ini itu merupakan nominal yang bisa perusahaan hindari. Maka kita hitung untuk interest expense-nya sebenarnya itu perusahaan hanya mengeluarkan 69.753.333 rupiah saja. Gitu, didapatkan dari 99 juta dikurang 29 juta ini. Gitu, interest expense itu cuma selisihnya aja. Nah, itu untuk pembahasan materi yang kedua, interest capitalization.